Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Seni Terhadap Aspek Sosio-Emosi Perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Dengan nama anggota Diva Sapana Damayanti dengan nomor pokok mahasiswa 20144500009, Kresnelia Tiara Putri dengan nomor pokok mahasiswa 20144500018, Yudhistira Nugraha 20144500024, dan Almira Putri Maharani dengan nomor pokok mahasiswa 20144500025. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Diva Savana Damayanti, mengenai pengertian cipta karya seni. Jadi, apa itu karya seni? Karya seni adalah sebuah ekspresi yang diciptakan manusia untuk mengungkapkan sebuah ekspresi atau perasaan manusia yang di dalamnya mengandung nilai estetik atau keindahan. Lalu ada apa itu karya seni? Karya seni merupakan sebuah hasil ciptaan dari seni itu sendiri yang di dalamnya terkandung unsur indah, halus, lembut, dan mempesona. Jadi, melalui kesenian, ungkapan perasaan seseorang dapat disalurkan ke dalam kreasi dalam bentuk seni berupa sastra, musik, seni visual, tari, dan drama yang mengandung unsur-unsur keindahan dan dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Pendidikan seni di sekolah merupakan sebuah media untuk mengembangkan kreativitas dan mengembangkan bakat seni bagi peserta didik. Pendidikan seni memiliki peranan dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan. Adapun tujuan pendidikan seni di sekolah adalah untuk peserta didik mendapatkan pengalaman dalam berkarya, pengalaman dalam menciptakan konsep karya seni, pengalaman berestetika, dan pengalaman untuk merasakan fungsi pendidikan seni bagi kehidupan. Lalu, materi selanjutnya adalah pengertian perkembangan aspek sosio-emosi. Sosio-emosi berasal dari kata sosial dan emosi. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial yang dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosio-emosi adalah suatu proses tumbuh bagi peserta didik untuk mencapai kematangan dengan merujuk pada suatu perasaan dan pikiran tertentu karena adanya dorongan ingin tahu terhadap sekitarnya terkait dalam konteks sosial dalam mengontrol dan mengekspresikan emosi. Contohnya seperti mengekspresikan emosinya dalam sebuah karya seni. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Almira Putri Maharani. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya adalah pengaruh seni terhadap aspek sosio-emosi terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu aspek sosio-emosi terhadap anak tunanetra. Karena sedari kecil ia tidak dapat melihat secara langsung, maka ia hanya dapat berasumsi untuk menyatakan emosinya, yang pada akhirnya menghasilkan emosi yang berbeda yang menghasilkan deprivasi emosional. Yang selanjutnya adalah aspek sosio-emosi terhadap anak tunarungu. Biasanya, anak tunarungu mengalami keterasingan di lingkungannya, yang mengakibatkan anak tunarungu memiliki rasa takut pada lingkungannya, dan terus bergantung pada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah anak tunagrahita. Perkembangan emosi anak tunagrahita terbilang lambat, yang disebabkan oleh ketraumaan yang kurang baik, serta perlakuan yang kurang baik pula oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu anak autis. Perkembangan anak autis dipengaruhi oleh lingkungannya, dan bagaimana lingkungan sosialnya meresponnya. Anak autis mengalami gangguan seperti tertawa sendiri, menangis sendiri, bahkan bisa marah tanpa sebab. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Krisnelia. Kalau ada Krisnelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peranan kesenian dalam pembelajaran sekolah. Yang pertama, seni adalah dasar untuk berkomunikasi. Kesenian mengajarkan suatu cara lain untuk berkomunikasi, yaitu dengan memberikan jalan lain untuk mengungkapkan pikiran, emosi, ataupun perasaan anak. Seperti halnya di dalam seni tari.
Ungkapan gerak merupakan bahasa nonverbal yang dikomunikasikan penari untuk mengutarakan apa yang dimaksudnya. 2. Seni membantu anak membangun kreativitas dan bakat-bakat kreatifnya. Kesenian memberikan ruang yang luas kepada anak untuk mengembangkan cara berpikir melalui imajinasi kreatif. Artinya, melibatkan seni dalam pembelajaran dapat mengaktifkan lebih banyak area-area dalam otak daripada tanpa melibatkan seni. Dan yang ketiga, mempelajari seni membantu anak untuk belajar memahami makna. Pada proses kesenian, diperoleh pengalaman langsung untuk belajar memahami makna yang tersirat dalam suatu fenomena dan memahami pikiran serta perasaan orang lain. Melalui seni tari, anak belajar untuk memahami simbol-simbol gerak yang diekspresikan oleh penari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.